Hai teman-teman semuanya yang ada di sosial media, yang suka live, suka nyanyi-nyanyi, suka upload video kapan saja, di mana saja. Kalian tahu kan sekarang lagi viral seorang ibu bernama Hertalina Simanjuntak yang ditikam suaminya pada saat dia bernyanyi live di sosial media dia. Dan itu terjadi di Kampung Pon di Serdang Bedagai. Kebetulan nggak jauh lah, maksudnya tetanggaan lah kotanya, karena aku juga berasal dari Deli Serdang, yang di Lubuk Pakam, dia di Serdang Bedagai. Jadi sekitar dari rumah itu sekitar 30-an menit lah dari Lubuk Pakam ya. Sangat miris ya, dari apa yang aku cari tahu, mereka ini datang dari perceraian masing-masing kedua belah pihak dan baru menikah katanya, dari sosial media yang aku cari tahu dari Kompas 1 tahun belakangan ini. Jadi mereka memang datang dari perceraian masing-masing. Jadi bisa kita tahu bahwa perceraian itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi hal yang perlu kita ambil di sini adalah pada saat kita berkomitmen menikah, menikahlah untuk seumur hidup dan hati-hatilah mencari pasangan. Dan kalaupun sudah terjadi perceraian dan ingin menikah yang kedua kali, perlu dipertimbangkan. Jangan karena misalnya ingin tidak ingin sendiri ataupun ingin memperbaiki ekonomi. Menurutku perempuan juga bisa bekerja, perempuan juga mencari duit tanpa harus menikah kembali gitu ya, apalagi kita sudah berumur seperti yang aku lihat. Tapi nggak salah juga menikah kalau memang menemukan laki-laki yang tepat gitu ya, karena aku juga dilahirkan seorang ibu yang single parent. Mamaku ditinggal oleh bapakku, meninggal dunia pada saat mamaku masih aktif sebagai guru, yaitu sekitar 49 tahun. Dia masih muda ya. Walaupun ada beberapa laki-laki yang mendekat mamaku, karena mamaku jujur seorang perempuan yang sangat cantik menurut aku ya, seperti diriku juga gitu. Ya, jadi ada beberapa laki-laki yang datang mencoba mendekat mamaku, tapi mamaku mengatakan tidak, aku akan mengurus anakku. Nah, jadi itu menurutku ibu yang luar biasa. Dia berusaha bekerja keras, mencari sampingan apapun yang bisa dia kerjakan untuk tetap survive, merawat kami 7 anaknya. Jadi menurutku kalaupun sudah terjadi perceraian, ayo berjuanglah untuk anak-anakmu. Kalaupun engkau ingin menikah lagi, harus menemukan laki-laki yang tepat supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena menikah yang kedua kali menurutku bukan hal yang mudah ya. Tapi kalaupun itu yang terjadi, tidak apa-apa juga, asal memang menemukan laki-laki yang tepat. Hal lain yang perlu kita ambil di sini hikmatnya adalah, kalaupun kita teman-teman ibu-ibu yang suka live, yang suka bikin-bikin video atau asik dengan sosial medianya, ingat kita adalah seorang ibu. Kita punya tanggung jawab juga kepada keluarga. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan, merawat suami, merawat rumah, merawat anak-anak. Jangan lupa, karena aku tahu banyak orang di sosial media ini karena saking asiknya dengan handphone, dengan live, dengan segala macam sosial media yang dia ikutin atau yang dia coba lakukan, dia sampai lupa kewajibannya sebagai ibu dan istri. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada kita. Oke, ibu-ibu yang baik hatinya, ingat keluarga adalah yang nomor 1. Nah, kalaupun kita ingin menambah pundi-pundi ekonomi kita dengan bersosial media, aku mendukung kalian teman-teman. Tapi ingat, harus ada kesepakatan antara suami dan istri supaya pada saat misalnya istrinya live atau suaminya live, istrinya mendukung dan atau suaminya mendukung.
Jadi jangan satu yang melakukannya, satu lain tidak setuju. Jadi harus ada izin kedua belah pihak. Seperti aku sebelumnya sudah mengatakan kepada suamiku, walaupun aku tidak punya anak ya, tapi aku juga punya tanggung jawab sebagai istri untuk segala sesuatunya menjaga rumah ini supaya tetap bagus, baik, bersih, dan juga memperhatikan kebutuhan suamiku. Jadi aku bilang sama suamiku, sweetheart, nah aku mau ngedit video ya, sweetheart, aku mau buat video ya gitu. Jadi harus ada izin teman-teman. Itu penting ya sebagai suami dan istri. Jadi jangan kita abaikan bahwa kita adalah perempuan yang berkeluarga, bahwa kita adalah laki-laki yang berkeluarga. Jadi semuanya harus saling komitmen satu dengan yang lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Jadi pelajaran berharga buat kita ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, kalaupun kita ingin mau live ataupun ingin menambah ekonomi lewat sosial media, ayo saling berkomitmen satu dengan yang lain untuk melakukan itu bersama ataupun sudah izin satu dengan yang lain. Oke? Ini yang harus penting kita perhatikan, dan ini dulu pendapatku soal itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih bijak lagi di dalam hidup ini, dalam melakukan apapun itu, dan selalu tetap bersama-sama suami dan istri, bersehati melakukannya supaya tidak ada simpang siuran atau tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu dari aku buat teman-teman semuanya. Semangat!